Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing, Prof. Wahid, dan dosen penguji, Bapak Hendri dan Bapak Hendra. Perkenalkan, saya Regina Kata Putra dari MBA 83 dengan konsentrasi Operation Management. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Implementasi Six Sigma DMIC untuk meminimalisir produk cacat di industri manufaktur garmen, studi pada PT Dewi Mahasadu. Untuk bagian pertama, yaitu latar belakang, dimulai dari industri tekstil di Indonesia yang saat ini menghadapi tekanan besar akibat adanya produk luar, khususnya dari China, di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, hal ini berdampak pada penurunan produksi mulai dari 30 hingga 40% di beberapa perusahaan tekstil. Untuk itu, perusahaan dituntut untuk memilih strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan eksternal, salah satunya dengan menjaga dan meningkatkan kualitas produk maupun layanan. Penelitian lain menyebutkan bahwa setiap organisasi berupaya menyempurnakan kualitas untuk dapat meningkatkan profitabilitas hingga penguatan posisi kompetitif. Berdasarkan hasil riset, terdapat pertumbuhan yang signifikan pada industri fashion global, khususnya segmen handbag, di mana hal ini menjadi peluang bagi PT Dewi Masadu sebagai produsen tas yang telah berdiri sejak tahun 1998. Dua, sebagai konsumen utamanya, sangat mengutamakan kualitas selain dari segi estetikanya. Namun, pada tahun 2024, perusahaan ini mengalami penurunan profitabilitas akibat pengembalian produk cacat sebanyak 3.651 pieces dari pelanggan utamanya, yaitu DOA, yang berpotensi menimbulkan kerugian hingga lebih dari 40 juta rupiah. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengendalian mutu yang lebih efektif dan menyeluruh. PT Dewa Masadu selalu berusaha menghasilkan kualitas terbaik, namun kenyataannya kerap terjadi kerusakan pada output yang dihasilkan. Jadi pada penelitian ini rumusan masalahnya adalah telah terjadi pengembalian produk sebesar 3.651 pieces atau setara 5,9% dari total produksi pada periode Juli hingga Desember 2024. Tingkat kecacatan tersebut 5,9% ini itu masih jauh di atas batas toleransi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 1%. Dari pengembalian tersebut berpotensi menyebabkan kerugian lebih dari 48 juta rupiah yang merupakan akumulasi dari biaya reparasi, yaitu lebih dari 12 juta rupiah ditambah opportunity cost yang melebihi juga dari 36 juta rupiah. Kemudian pertanyaan penelitian yang pertama adalah apa yang menjadi akar penyebab adanya cacat produk di PT Dewa Masadu. Dengan tujuan penelitiannya adalah menganalisis akar penyebab adanya cacat produk di PT Dewa Masadu. Untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana cara mengurangi tingkat kecacatan di perusahaan tersebut, dan tujuan penelitiannya adalah menganalisis cara mengurangi tingkat kecacatan di perusahaan. Manfaat praktis diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam menyusun sistem mutu yang lebih terstruktur dan berbasis data. Dan penelitian ini juga dibatasi pada proses produksi tas di area Brongot yang merupakan bagian dari area assembly pada periode Juli hingga Desember 2024 dan tidak mencakup kualitas bahan baku karena berada di luar kontrol perusahaan. Memasuki landasan teori, yang pertama adalah kualitas. Kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan fitur dari suatu produk yang mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian konsep Six Sigma ini merupakan metodologi peningkatan mutu yang dikembangkan oleh Motorola dengan tujuan menghasilkan produk bebas cacat dan bernilai tambah bagi pelanggan. Untuk penerapan Six Sigma ini terdapat dua pendekatan utama, yaitu DMIC dan DMADV. Dan dari dua pendekatan ini, penelitian ini menggunakan DMIC karena fokusnya untuk meningkatkan proses yang sudah ada. Dalam artian, Dewa Masado sudah memiliki proses tersendiri dan di sini akan mengevaluasi dan mengembangkan proses tersebut. Untuk DMIC sendiri, model DMIC terdiri dari 5 tahapan: Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Dan ini digunakan untuk mendeteksi akar permasalahan, mengukur performa proses, dan mengendalikan kualitas secara berkelanjutan. Dalam tahap Define, digunakan pendekatan seperti VOC atau Voice of Customer untuk memahami kebutuhan pelanggan, kemudian Measure digunakan untuk validasi data melalui P-chart, Critical to Quality, dan perhitungan Sigma Level. Kemudian tahap Analyze di sini biasanya memanfaatkan seperti Cost Effect Diagram atau Fishbone Diagram, kemudian Pareto Diagram, dan tahap Improve dilakukan dengan biasa dilakukan dengan brainstorming, 5 Ways, FMEA, dan lain sebagainya. Kemudian tahap Control fokus pada pemantauan solusi menggunakan check sheet ataupun SOP, 5S, dan lain sebagainya. Memasuki metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan naratif, interpretatif, kualitatif yang didukung dengan deskriptif, kuantitatif.
Data yang diperoleh didapat dari wawancara mendalam atau di interview dengan pihak manajemen Deo Mahasadu, operator, serta pelanggan utama Deo Mahasadu yaitu DOA, serta dokumen internal perusahaan Deo Mahasadu. Desain sampel untuk pada penelitian ini yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang dilakukan sesuai tahap DMIC dengan tools yang sudah disebutkan sebelumnya pada masing-masing tahap. Kemudian kriteria narasumber sendiri untuk informan terdiri dari ada 3 kategori: informan kunci, informan utama, dan pendukung. Untuk kunci itu seperti direktur dan juga supervisor, kemudian informan utama seperti operator dan juga QC. Kemudian untuk informan pendukungnya yaitu dari konsumen yaitu DOA. Dengan masing-masing kriteria yang telah ditentukan, klasifikasi ini membantu memperkuat pemahaman menyeluruh terhadap masalah di lapangan itu seperti apa. Kemudian masuki hasil dan pembahasan. Di sini pada tahap define dilakukan identifikasi kebutuhan pelanggan menggunakan pendekatan VOC. Ditemukan bahwa ekspektasi utama konsumen itu khususnya DOA terletak pada aspek standar kualitas yang konsisten, kemudian ketelitian operator ketika mengecek atau menggarap produk-produknya, kemudian penegakan SOP yang standar. Nah, kesenjangan inilah yang menjadi dasar utama masalah kualitas dalam konteks ini. Kemudian pada tahap measure, dilakukan penetapan critical quality yang berdasarkan harapan pelanggan itu seperti apa dalam satu produk ini, standar kualitasnya, kemudian dengan melihat dokumen atau perusahaan yang di situ sudah tertera jenis cacatnya seperti apa, kemudian dikelompokkan atau dikategorisasi yang menjadi 7 karakteristik kualitas yang dimana di sini diidentifikasi sebagai faktor penentu kualitas. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis statistik yang menggunakan pie chart yang menunjukkan bahwa hanya dalam kurun waktu 6 bulan itu, hanya 2 dari 6 bulan berada dalam batas kendali statistik atau in control, sementara 4 bulan lainnya berada di posisi out of control, yang mana dalam hal tersebut membuktikan untuk bulan-bulan yang out of control ini berarti terdapat suatu yang perlu ditelaah lebih dalam, diidentifikasi lebih dalam, sebenarnya di lapangan terjadi permasalahan seperti apa. Tingkat cacat selama periode Juli hingga Desember ini tercatat sebesar 5,9%, jauh melebihi toleransi perusahaan yaitu sebesar 1%. Dan kemudian perhitungan DPMO menunjukkan angka 8.430 yang jika dikonversikan ke sigma level ini menghasilkan angka 3,88 sigma. Di mana untuk angka ini itu sebenarnya masih berada di rata-rata industri Indonesia. Namun dari sini juga dapat disimpulkan bahwa proses produksi di Deo Mahasadu belum stabil secara statistik dan masih menyisakan ruang perbaikan yang cukup signifikan karena dalam beberapa periode tersebut untuk tingkat kecacatannya masih jauh di atas batas toleransi perusahaan. Kemudian pada tahap analysis dilakukan analisis akar penyebab menggunakan Pareto diagram dan Fishbone diagram, dan dihasilkan untuk Pareto diagram terdapat 3 jenis kecacatan utama ditemukan berdasarkan hasil Pareto. Yang pertama, kondisi fisik tidak bersih, komponen cacat, dan pengerjaan tidak sempurna. Kemudian untuk fokus perbaikan diarahkan pada penyebab dominan yaitu kondisi fisik tidak bersih dan rapi, dan dari Fishbone diagram penyebab ini dikaitkan dengan 5 aspek utama 5M1E, Man, Method, Machine, Measurement, dan Environment. Yang paling dominan adalah aspek Man dan Measurement, seperti kurangnya ketelitian operator, tidak adanya SOP tertulis, dan lemahnya kontrol. Dan berikut merupakan visualisasi Fishbone diagram berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kemudian memasuki tahap improve. Pada tahap improve ini dirumuskan solusi melalui kegiatan brainstorming yang diperkuat dengan pendekatan 5 ways. Solusi ini dirancang untuk menjawab akar penyebab di setiap aspeknya. Dan dapat dilihat pada tabel hasil analisis 5 ways, tiap pokok akar permasalahan ini pada setiap aspek yang tertera pada Y1 telah diperdalam hingga Y ketiga hingga Y kelima. Kemudian bisa dilihat berikut hasil analisis untuk aspek man. Kemudian di sini berikut lanjutan aspek man-nya, dan pada aspek man ini pemicu permasalahannya itu seperti keterbatasan SDM yang ada sebagai program efisiensi perusahaan,
kemudian tuntutan target output, pengawasan dan ketegasan yang minim dari supervisor, operator merasa berada di zona nyaman karena jam terbang sudah tinggi, dan kemudian kepedulian terhadap kualitas ini rendah, dan standar kerja yang belum jelas. Kemudian untuk aspek method, machine, dan measurement, dari ketiga aspek tersebut secara garis besar dipicu oleh belum adanya prosedur tertulis yang mana aturan hanya disampaikan secara lisan saja oleh petinggi dalam artian supervisor, cara kerja berdasarkan kebiasaan, budaya baru belum terrealisasi, kemudian kriteria penilaian yang subjektif, hingga kondisi alat yang kurang mendukung. Kemudian pada lanjutan aspek measurement dan yang terakhir yaitu aspek environment dipicu oleh permasalahan seperti tidak adanya dokumentasi temuan cacat yang ada, kemudian area kerja yang berjubel dan terbatas, kurangnya pengawasan dan prosedur standar yang belum diterapkan. Dan dari hasil analisis 5 Ways telah ditunjukkan untuk visualisasi fishbone-nya seperti ini. Kemudian dan berikut adalah bukti kualitatif dari hasil analisis 5 Ways. Di tiap aspek sudah tertera untuk statement dari narasumber yang telah dilakukan di interview, dan berikut adalah bukti-bukti yang tiap aspek, method, machine, measurement, dan environment. Kemudian untuk usulan perbaikan sendiri, ini difokuskan pada peningkatan kualitas tenaga kerja di area perawatan QC, dan beberapa solusi ini meliputi rotasi kerja lintas fungsi, analisa beban kerja, dan evaluasi kinerja individu. Selain itu, penerapan sistem reward and punishment serta penguatan peran pengawasan supervisor ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab kerja. Kemudian, solusi berikutnya ini mencakup pengadaan SOP tertulis bagi semua pihak yang bertanggung jawab terhadap kualitas, serta sosialisasi rutin tentang standar kerja, dan ditekankan pula pentingnya penunjukan PIC untuk monitoring harian serta pelaksanaan briefing QC, dan operator guna memastikan pemahaman bersama terkait standar kualitas dan prosedur kerja. Kemudian, untuk aspek metode kerja, dilakukan review proses kerja dengan penguatan SOP agar efisien dan standar. Kemudian perlu adanya perawatan mesin, sementara pada aspek pengukuran, ini usulan berfokus pada pelaksanaan evaluasi performa berbasis data melalui briefing rutin, monitoring cacat harian, dan laporan performa supervisor sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian, di sini perbaikan lingkungan kerja difokuskan pada pengaturan area kerja yang padat dan tidak tertib. Ini usaha meliputi penataan tanggung jawab, kemudian penggunaan kontainer supaya lebih tertata, kemudian sistem first in first out untuk prioritasi, serta penunjukan PIC untuk mengatur arus barang. Tujuannya untuk menciptakan area kerja yang lebih efisien, rapi, dan kondusif. Kemudian masuki tahap kontrolnya, di sini difokuskan pada pemantauan secara rutin ya untuk defect per desk control sheet ini untuk memantau tingkat kecacatan hariannya itu seperti apa, dan ini dihandle oleh manajer atau kepala produksi. Kemudian Sigma level control sheet ini digunakan untuk melihat Sigma level atau target ketercapaian target kualitas itu seperti apa yang sudah dilakukan perusahaan. Ini dipantau oleh manajer atau kepala produksi. Kemudian operator internal socialization sheet ini dihandle oleh supervisor per bagian untuk menyampaikan segala SOP standar agar persepsi di setiap individu itu sama. Kemudian untuk supervisor performance evaluation sheet ini dilakukan untuk terjadi akumulasi dua arah antara manajemen dan pelaksana agar bisa menjadi acuan penentu kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan performa di proses produksi. Ini dihandle langsung oleh direktur utama. Dan pada intinya untuk simpulannya, tahap define, measure, dan analyze ini sudah bisa menjawab terkait dengan permasalahan yang ada di perusahaan, di mana dominasi terdapat di aspek man dan measurement. Kemudian solusi perbaikan disusun itu melalui tahap improve dan control melalui beberapa control sheet yang telah diterapkan untuk memastikan solusi itu diterapkan secara berkelanjutan. Kemudian di sini simpulan dan sarannya adalah untuk implikasinya sendiri secara teoritis ini berkontribusi atau pengetahuan teori manajemen mutu melalui integrasi berbagai alat analisis. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi pedoman bagi perusahaan maupun industri garmen lainnya untuk merancang sistem mutu yang terstruktur dan efisien.
Dengan demikian, presentasi tesis yang dapat saya sampaikan, semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi nyata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.